Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Tikus Pitanggraini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang protein. Yang pertama, definisi. Definisi protein itu dari kata protos yang memiliki arti sebagai paling utama. Kelompok makronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk menjalankan fungsi dalam pembentukan biomolekul. Biomolekul lebih penting daripada perannya sebagai sumber energi. Kemudian protein itu juga sebagai zat gizi esensial yang berperan sebagai sumber energi dan berfungsi dalam pembentukan jaringan tubuh. Kemudian di sebelah sini ada struktur asam amino yang ini adalah gugus karboksil, gugus hidroksil, dan gugus amin. Kemudian ini ada rantai samping. Yang membedakan dari semua gugus ini adalah ini, rantai samping, gugus rantai samping. Selanjutnya ada klasifikasi. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein dalam penyusun protein dan dibagi dalam dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga sering harus ditambahkan dalam bentuk makanan. Sedangkan asam amino non-esensial dapat diproduksi dalam tubuh. Asam amino ini umumnya berbentuk serbuk dan mudah larut dalam air, namun tidak larut dalam pelarut organik non-polar. Klasifikasi protein berdasarkan banyak asam aminonya itu ada tiga. Yang pertama ada peptide, itu 2 sampai 10 asam amino, dan polipeptide itu 10 sampai 100 asam amino, dan protein itu lebih dari 100 asam amino. Kemudian di sini ada klasifikasi protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama berdasarkan struktur primer. Struktur primer ini menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam protein. Di sini ada asam amino yang berwarna ungu dan biru ini adalah peptide bond. Kemudian di sini ada COO. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini menunjukkan pembentukan konformasi kelas alpha helix, beta sheet, dan beta tone dan random coil dalam rantai polipeptide molekul protein terjadi akibat pembentukan ikatan hidrogen antara gugus karboksil dan gugus amino pada residu asam amino tertentu dan pembatasan rotasi bidang peptide di sekitar atom CAC atau C alpha. Nah, di sini ada gambarnya, ini adalah alpha helix dan ini adalah beta sheet. Yang di sini ini adalah strukturnya sekunder. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi protein tersier. Protein tersier ini adalah bentuk tiga dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptide yang terbentuk dari pelipatan struktur sekunder, struktur alpha helix, dan struktur beta sheet. Nah, di sini ada gambar strukturnya. Ini adalah ion ionic bond dan ini adalah disulfida bright. Kemudian di sini ada yang ini adalah hydrophobic interaction dan di sini hidrogen bond. Kemudian yang ini polypeptide. Ya, keempat itu ada klasifikasi protein quaterner. Protein quaterner adalah struktur protein yang terbentuk ketika dua atau lebih rantai polipeptide atau disebut subunit saling terhubung dan menyatu membentuk satu kompleks protein fungsional. Di sini ada gambar struktur quaterner. Di sini ada alpha chain dan di sini juga alpha chain, ini beta chain, ini juga beta chain. Klasifikasi protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama, protein katalis, dia itu berfungsi sebagai enzim. Kemudian protein pentransport dan penyimpan O2, hemoglobin. Yang ketiga, protein penghasil gerakan, protein otot, biceps, triceps, dan lain-lain. Yang keempat, ada protein untuk proteksi imun.
antibodi. Yang kelima, protein pengontrol metabolisme, pertumbuhan, dan diversiasi hormon. Yang keenam, protein komponen membran sel. Yang ketujuh, protein penyangga atau penyusun kulit pembuluh darah, tulang, gigi, dan kuku, kolagen. Delapan, protein penyangga itu ada elastin ditemukan di jaringan pengikat pada dinding pembuluh darah, aorta, dekat jantung, dan ligamen. Selanjutnya identifikasi. Yang pertama, uji Biuret. Uji Biuret ini dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptide dari protein. Uji Biuret ini positif ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks yang berwarna ungu violet akibat dari reaksi ion Cu2 plus atau dari pereaksi Biuret. Dalam suasana basah dengan polipeptide atau ikatan-ikatan peptide penyusun protein. Di sini ada persamaan reaksi uji buret, ada CuSO, kemudian ada 5H2O ditambah 2H2 NaOH, kemudian menjadi CuOH2 plus Na2SO4 ditambah 5H2O. Kemudian hasilnya ini. Ini adalah ikatan peptide yang berubah menjadi warna ungu. Kemudian selanjutnya ada uji santoprotein. Protein yang mengandung asam amino aromatik direaksikan dengan asam nitrat pekat HNO3. Kemudian terjadi nitrasi pada cincin aromatik, terbentuk senyawa nitroderivat berwarna kuning. Jika diberikan basa setelah NaOH, warna bisa berubah menjadi orange. Warna ini mendadak positif uji. Kemudian tujuannya itu untuk mendeteksi keberadaan asam amino aromatik tertentu dalam protein, terutama asam amino dengan cincin benzen atau indol, atau misalnya tirosin, triptofan, kadang juga disebut fenilanin, meskipun hasil bisa lemah di dalam suatu protein. Kemudian di sini ada manfaat. Manfaatnya itu berguna untuk mengidentifikasi apakah protein memiliki asam amino aromatik sehingga bisa memberikan info lebih spesifik tentang komposisi protein, bukan sekedar keberadaan protein secara umum. Kemudian di sini ada strukturnya. Ini adalah tirosin, kemudian ini nitratirosin, ini yang sudah menjadi berwarna ungu, nitrat tirosin ion. Kemudian ada uji sulfur. Uji sulfur adalah uji kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino yang mengandung atom sulfur dalam suatu protein, terutama cystein dan cysteine atau kadang juga metionin meskipun reaksi bisa berbeda. Protein memberikan uji positif untuk sulfur karena protein dengan sulfur menghasilkan endapan PBS yang berasal dari PB asetat dan sulfur. Sehingga protein memberikan uji positif terhadap uji sulfur. Ada kegunaan tes sulfur. Tes ini digunakan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung sulfur seperti cystein dan cysteine. Tes ini membantu membedakan berbagai kelompok asam amino. Terdeteksinya cysteine dalam urin merupakan gejala patologis penyakit seperti batu sistin di ginjal dan kandung kemih. Di sini ada gambar strukturnya. Di sini ini adalah cysteine. Ini hasilnya berwarna hitam. Uji sulfur atau uji timbal asetat spesifik untuk asam amino yang mengandung sulfur. Tes positif menghasilkan abu-abu atau hitam. Prinsipnya, setelah dididihkan dengan NaOH, sulfur yang terdapat dalam protein akan terbebas sebagai Na2S bereaksi dengan timbal asetat, membentuk endapan timbal sulfida berwarna coklat atau hitam krem. Kasein dan gelatin mengandung metionin dan sedikit cysteine dan cystein. Sulfur dari metionin tidak dilepaskan dengan metode ini sehingga memberikan hasil negatif.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.